Baik, untuk hari ini kelompok 13 sudah siap, Mas Ujang dan kawan-kawan. Halo? Enggak, Pak. Oke, kalau sudah siap, silakan dimulai untuk presentasi hasil diskusinya. Silakan. Lukman langsung ditampilin aja share screen ya. Iya, oke. Jangan lupa kalau share video, nanti kalau share screen juga share videonya ya, audionya biar nanti kedengeran. Silakan dimulai. Ya Pak, Lukman. Ini si Lukman ada limit apa gimana sih, Nul? Tuh, sabar. Yang ini, share screen sama audionya. Audio. Jangan lupa kalau share screen, itu sekalian share audionya, biar audionya nanti muncul. Di pojok kiri bawah itu ada share audio, itu ada centang juga ya, kotaknya. Coba ulang share screen, Lukman. Yang di bawah itu ada centang share sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 7 orang. Di antaranya ada Laude Muhammad Ainul dengan NIM 19830386. Selanjutnya ada Rafli Dwi Putra Tamal dengan NIM 19830370. Ada Lukmanul Hakim Adam dengan NIM 19830368. Ada Alif Rizky Adriansyah dengan NIM 19830366. Ada Marianda Yani dengan NIM 19830397. Dan saya sendiri Ujang dengan NIM 19830354. Dan Alfarisi Kaufua dengan NIM 19830363. Di sini kami akan menyampaikan isi dari chapter 13 yang terdiri dari 3 opsi. Di antaranya ada Data Immigration Option, dan kedua ada Server Migration Option, yang ketiga ada Introduction Azure IRC. Mungkin selanjutnya untuk penyampaian isi dari chapter 13 akan disampaikan oleh rekan saya Laude Muhammad Ainul. Kepada Laude saya persilakan.
Untuk yang slide 2 sampai 5 itu yang jelaskan Al-Farisi Kaufua. Oke, berarti akan disampaikan oleh Al-Farisi Kaufua. Ari? Terima kasih Saudara Ujang dan teman-teman sekalian. Langsung saja kita masuk ke slide 2, yaitu di sini ada data migration option dan ada juga di sini block copy, terus Azure Data Box. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang block copy. Yang pertama itu ada cara paling mudah untuk memasukkan data gumpalan lokal ke akun penyimpanan dengan melakukan salinan file. Anda dapat menggunakan Azure Storage Explorer, tetapi opsi yang lebih baik adalah AzCopy Alat. Terus di sini ada baris perintah yang tersedia gratis di link yang ada di blog copy tersebut. Lanjut, misalkan Anda memiliki 2 TB data di directory server bernama D, terus backup arsip, dan Anda ingin menyalin file-file ini ke wadah di Azure bernama arsip cadangan di akun penyimpanan Wiley Storage 704 Anda. Lanjut, setelah Anda membuka prompt perintah yang ditinggikan di server file, Anda akan mengautentikasi Azure dengan AzCopy dengan cara ini. Yang pertama yaitu ada AzCopy login. Terus selanjutnya Anda melakukan penyalinan. Perhatikan bahwa kode berikut harus berada dalam satu baris. Harus memutuskan garis agar muat di halaman yang dicetak, seperti pada gambar tersebut. Nah, lanjut. Rekursif memastikan bahwa Anda menyalin semua subfolder di dalam folder induk. Put min md5 menginstruksikan AzCopy untuk memverifikasi bahwa file yang disalin cocok dengan versi lokal melalui verifikasi checksum md5. Lanjut, keuntungan dari metode migrasi data ini adalah sangat murah, terus kecuali bandwidth jaringan, kelemahannya adalah proses yang bisa memakan waktu berjam-jam atau berhari-hari untuk menyelesaikan juga. Meskipun AzCopy menyertakan logika, coba lagi jika terjadi gangguan penyalinan. Program akan dibatalkan setelah batas waktu 15 menit. Lalu yang dapat membuat Anda proses migrasi data memakan waktu lebih lama lagi. Lanjut kita masuk ke Azure Data Box. Di sini di Azure Data Box itu kumpulan peralatan penyimpanan fisik dan satu virtual option yang Anda sewa dari Microsoft. Yang di sini ada beberapa alur kerjanya. Yang pertama yaitu pesan kotak data Anda dari portal Azure. Yang kedua, di sini ada hubungkan data box ke komputer atau jaringan lokal Anda. Yang ketiga, gunakan portal web lokal data box untuk menyusun bagaimana Anda menginginkan data sisi Azure untuk melihat rekening atau rekening penyimpanan wadah dan sebagainya. Lalu di sini ada salin data dari lingkungan lokal Anda ke kotak data. Di sini juga ada kirimkan kotak data ke wilayah Azure utama Anda. Lanjut ke Microsoft membongkar data Anda ke dalam langganan Azure Anda. Berikut ini ikhtisar anggota keluar kotak data. Yang pertama ada disk kotak data. Disk kotak data yang berisi drive SSD 8 TB tersedia dalam kemasan 40 TB. Pasang disk ke stasiun kerja lokal Anda dengan menggunakan antarmuka USB atau SATA. Lanjut, kotak data adalah alat toko dengan kapasitas 100 TB terhubung ke LAN Anda dengan port Ethernet berkecepatan tinggi. Data box heavy, gerobak penggerak beroda dengan kapasitas 1 PB. Azure Stack Edge, alat fisik lokal, termasuk logika untuk mengubah data sebelum mengunggahnya ke Azure. Data box gateway, versi alat
Virtual Data Box Edge. Lanjut. Azure memiliki produk migrasi data offline lama yang disebut layanan import atau ekspor, di mana Anda mempersiapkan hard drive dan Anda sendiri dan mengirimkan ke Microsoft. Saya memilih untuk abaikan opsi ini untuk buku ini karena kotak data jauh lebih fleksibel dan hemat biaya. Keuntungan dari Databox adalah cara yang nyaman untuk mendapatkan volume data yang besar ke Azure, seperti pada gambar 13 di bawah ini. Lalu apa alternatif Anda? Di bagian opsi cloud hibrida, saya jelaskan jaringan pribadi virtual atau VPN, dan opsi express route untuk membangun konektivitas yang aman dan berkecepatan tinggi dan juga selalu aktif ke Azure. Ya, yang ini slide berikut akan dilanjutkan kepada saudara Laude Muhammad Ain. Mari, Anda ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Izinkan saya melanjutkan. Server Migration Option. Kategori migrasi terakhir adalah migrasi server. Cara paling nyaman untuk migrasi server dengan Azure Set Recovery ASR yang mendukung fisik dan server virtual, dan juga sepenuhnya mendukung virtualisasi VMware dan Hyper-V lingkungan. Seperti dilihat, ada VHD Upload, lalu ada Server Assessment, selanjutnya ada Server Migration. Lalu di sini ada VHD Upload. Penggunaan umum yang masih valid untuk alat seperti ASCOPy adalah memigrasikan VHD umum dari lokal ke penerapan mesin virtual Azure ke Azure. Pertama-tama, Anda perlu mengunggah VHD generasi 1 umum Anda. Meskipun Azure secara bertahap meluncurkan dukungan untuk Hyper-V Generation 2, yaitu VHDX file, disarankan Anda mengambil rute yang aman dan hanya mengunggah VHD generasi 1. Mungkin Anda perlu melakukan beberapa konversi format pada disk VMware Anda sebelum mentransfernya ke storage Azure, terutama jika Anda menggunakan VMware atau hypervisor non-Microsoft lainnya. Saat Anda memiliki VHD umum yang dimasukkan ke dalam akun penyimpanan, Anda dapat menggunakan Azure PowerShell untuk membuat disk terkelola. Ikutilah langkah berikut ini. Pertama, Anda bisa membuat beberapa variabel seperti pada gambar. Lalu selanjutnya, buatlah referensi ke VHD umum Anda di Azure, dan seperti pada gambar juga. Lalu selanjutnya jalankan serangkaian cmd-let as Emacs untuk membuat gambar. Saat Anda memiliki gambar terkelola, Anda dapat menerapkan VMware baru. Berdasarkan gambar itu, pada tab dasar-dasar pada bilah buat mesin virtual, klik telusuri semua gambar publik dan privat, dan beralih ke tab item saya yang ditunjukkan pada gambar gabungan pada gambar 13.5 bab 5 mencakup pembuatan Azure VM. Bisa dilihat juga pada gambar berikutnya. Lalu selanjutnya ada Azure Migrate Server Assessment. Menggunakan Azure Migrate sebagai basis operasi migrasi server lokal Anda, ikutlah langkah-langkah berikut ini. Pertama, pada bagian Indonesia Translation, di portal Azure, telusuri ke bilah Azure Migrate, pilih server, lalu klik tambahkan alat. Selanjutnya, lengkapi tab migrasi project. Anda perlu mengisi metadata Anda, meliputi langganan, grup sumber daya, memigrasikan nama proyek, dan geografi. Pada tab pilih alat penilaian, pilih Azure Migrate.
meliputi server assessment. Pada Microsoft memungkinkan mitra vendor perangkat lunak independen tertentu untuk memasukkan alat mereka dalam daftar ini. Selanjutnya, pada tab pilih alat migrasi, klik Azure Migrate. Lalu migrasi server. Kemudian Anda dapat memulai proses penemuan dan penilaian yang mengambil bentuk yang berbeda, tergantung pada apakah Anda memiliki lingkungan Hyper-V atau VMware di tempat. Alur kerja penemuan dan penilaiannya, alat ini melakukan pekerjaan dengan baik untuk menyebutkan semua server lokal Anda dan melaporkan bagaimana mereka dapat diterjemahkan dalam Azure VM. Alat kolektor juga mengirimkan data penemuan dan penilaian ke proyek migrasi Anda untuk melacak terpusat. Kiriman Anda serangkaian spreadsheet, Microsoft Excel, dan migrasi data yang dikirim ke proyek Anda selain memberi Anda rekomendasi ukuran VM, mesin penilaian server memberi Anda perkiraan biaya. Selanjutnya, ada Azure Migrate Server Migration. Sebelum migrate datang, opsi untuk bermigrasi server di tempat melalui replikasi adalah menggunakan port layanan pemilihan dan ASR, dan tidak memerlukan koneksi VPN atau Express Route untuk melakukan replikasi Azure Migrate atau ASR ini. Proses replikasi agen untuk lingkungan VMware atau Hyper-V sudah agen. Tetapi replikasi VMware agen dalam status review. Keuntungan dari migrasi server adalah bahwa replikasi berarti hampir nol downtime. Kelemahannya adalah kit replikasi awal bisa sangat besar dan mahal jika Anda memiliki koneksi internet terukur. Dalam terminologi migrasi server diterjemahkan menjadi mereplikasi, failover, dan tidak gagal kembali ke lingkungan lokal. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama, buatlah lingkungan jaringan virtual di Azure untuk VM dan server fisik lokal Anda. Selanjutnya, replicate server lokal Anda ke Azure sampai data mereka disinkronkan. Selanjutnya, lakukan failover dari lingkungan lokal Anda ke jaringan virtual Azure Anda. Lalu hentikan replikasinya. Langkah selanjutnya, menonaktifkan server lokal Anda karena Anda tidak lagi membutuhkan server lokal itu. Lalu Anda bisa terus menggunakan layanan Anda di Azure. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Oke, selanjutnya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan bagian Introduction Azure ARC. Dalam teknologi informasi, tata kelola mengacu pada kebijakan dan prosedur yang dimiliki bisnis Anda untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan organisasi dan hukum. Di Azure, tata kelola juga digunakan untuk membatasi biaya, memaksimalkan keamanan, dan memahami kelompok mana yang memiliki sumber daya berbasis Azure. Opsi Azure VPN dan Express Router memperluas jaringan lokal Anda ke Azure sehingga Anda dapat mengintegrasikan VM berbasis Azure dan sumber daya lainnya lebih langsung ke dalam strategi tata kelola TI lokal Anda. Sebaliknya, ARC membawa elemen inti dari Azure Resource Manager (ARM) ke jaringan lokal Anda, serta yang Anda pertahankan di awan lainnya. Di Introduction Azure ARC sendiri ada 6 poin yang terdiri dari ARC Use Case dan ARC Family Members, Preparing Your Environment, dan ada juga adding a Windows Server System to ARC, adding a Linux System to ARC, sama managing local system with ARC
fee. Di bagian DARC use case, teknologi informasi tata kelola mengacu pada kebijakan dan prosedur yang dimiliki bisnis Anda untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan organisasi dan hukum di Azure. Tata kelola juga digunakan untuk membatasi biaya, memaksimalkan keamanan, dan memahami kelompok mana yang memiliki sumber daya berbasis Azure. Opsi Azure VPN dan ExpressRoute memperluas jaringan lokal Anda ke Azure sehingga Anda dapat mengintegrasikan VM berbasis Azure dan sumber daya lainnya lebih langsung ke dalam strategi tata kelola TI. Sebaliknya, ARC membawa elemen inti dari Azure Resource Manager ARM ke jaringan lokal Anda, serta yang Anda pertahankan di awan lainnya. Gambar 13 garis datar 11 menunjukkan gambaran umum topologi Azure yang seperti di gambar di bawah ini. Terus perhatikan cara kerja aliran. Tanpa persyaratan VPN atau Express Router, Anda dapat memperluas fitur inti Azure seperti tag, kebijakan, dan analitik log tidak hanya ke jaringan lokal Anda, tetapi juga ke cloud lain seperti Amazon Web Service dan Google Cloud Platform. User dapat menggunakan template ARM, misalnya untuk menyebarkan VM database dan Cloudshare Kubernetes ke pusat data Anda sendiri dan kemudian mengelola sumber daya ini tepat di samping sumber daya cloud native Anda menggunakan alat Azure. Kemudian di bagian ARC Family Members, pada tulisan ini, produk ARC mencakup 3 anggota yang memungkinkan Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Azure ARC for Server, kelola mesin virtual dan fisik yang berada di luar Azure dengan menggunakan alat Azure asli. Kemudian yang kedua ada Azure ARC for Data Service, run Azure Data Service seperti Azure SQL Database dan Azure Database untuk storage SQL on-premises atau di lingkungan cloud lainnya. Yang ketiga ada Azure ARC for Kubernetes yang menyebarkan dan mengelola aplikasi Kubernetes di seluruh lingkungan. ARC for Server berada dalam pratinjau publik dan ARC for Kubernetes dan platform data berada dalam status pratinjau pribadi. Kita biasanya harus mendaftar untuk menjadi bagian dari pratinjau pribadi, sedangkan fitur pratinjau publik tersedia untuk beberapa atau semua pelanggan Azure. Microsoft biasanya tidak mendukung atau menyediakan fitur pratinjau SLA on Azure. Panduan umum adalah Anda harus menjalankan fitur pratinjau Azure hanya di lingkungan pengujian atau pengembangan Anda. ARC for Server adalah satu-satunya fitur yang tersedia untuk umum pada tulisan ini, sehingga produk adalah fokus dari bagian berikut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli Dwi Saputra Tamal. Terima kasih. Rafli. Ya, berikut preparing your environment. Di lingkungan laboratorium lokal saya memiliki 2 VM. Satu menjalankan Windows Server 2019 dan satu menjalankan Ubuntu Linux dengan versi 16.04. Dalam untuk menjaga lingkungan ARC saya tetap rapi, saya membuat kelompok sumber daya untuk memegang 2 mesin lokal saya. Di bagian ini saya menunjukkan kepada Anda cara menggunakan ARC for Server untuk onboard mesin ini ke langganan Azure. Berikut langkah-langkah yang akan membuat grup sumber daya baru di portal Azure. Yang pertama, cari grup sumber daya dan telusuri ke bilah grup sumber daya. Bila grup sumber daya muncul, maka bila grup sumber daya klik tambahkan, lalu buat grup sumber daya, lalu muncul pada bila buat grup sumber daya isi formulir dasar
lalu klik tinjau atau tanda plus buat, yang dimana diberikan di sini adalah langganan Azure yang sesuai, nama grup sumber daya dan wilayahnya. Pada tulisan ini, Azure ARC hanya tersedia di wilayah yang dipilih. Jangan terkejut dengan ini. Microsoft sendiri meluncurkan fitur pratinjau secara bertahap dengan tujuan produk tersedia di semua wilayah pada tanggal ketersediaan umumnya. Lalu klik buat untuk mengirimkan penyebaran. Operasi ini hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja untuk menyelesaikannya. Oke, next. Nul. Oh, sorry. Next slide. Next, ya. Adding a Windows Server System to ARC. Step pertama untuk melakukan membuat Windows akun di dalam Azure. Di portal Azure, cari busur warna biru hasil pencarian tersebut. Entry untuk Azure ARC dan machine-nya atau Azure ARC. Lalu yang kedua ada klik icon pertama untuk melihat produk lengkap. Lalu yang ketiga pada halaman selamat datang ARC, klik kelola server the machine Azure ARC Black muncul. Dan selanjutnya pada bila mesin Azure ARC klik tambahkan, lalu yang kelima klik tombol hasilkan script di bagian tambahkan mesin menggunakan script interaktif. Dan yang keenam, lengkapi tab dasar, pilih langganan, lalu grup sumber daya dan wilayah Anda. Kemudian pilih sistem operasi komputer Anda, dalam kurung Windows atau Linux. Lalu klik tinjau, hasilkan tab preview, dan generate muncul untuk Windows. Ikuti script berikut untuk mendownloadnya. Lalu klik download atau unduh. Yang kesembilan, salin script onboarding ke sistem target Anda, kemudian jalankan script langsung pada sistem. Next. Dan yang ke-10 adalah pada sistem target membuka start atau memulai, mengetik PowerShell, lalu mengklik kanan icon PowerShell dan memilih jalankan sebagai administrator dari menu pintasan. Dan yang ke-11, atur sementara kebijakan eksekusi script ke bypass. Lalu untuk alasan keamanan, Windows tidak menjalankan semua script PowerShell secara default. Untuk memastikan programnya jalan, Anda bisa mengetik perintah di onboarding ARC. Perintah yaitu set terus min execution policy, lalu min execution policy bypass, lalu min scope process min force. Dan yang ke-12, jalankan script kemudian. Jika Anda menggunakan perintah CD untuk mengatur lokasi command prompt ke direktori yang sama dengan file script, Anda dapat mengetikkan yang berikut untuk menjalankan script, yaitu onboarding script, lalu ada /ps1. Pada sistem Windows dan Linux, menentukan sintaks // menginstruksikan komputer Anda untuk menjalankan script dari direktori kerja saat ini. Script onboarding ARC for server berhenti untuk meminta Anda mengautentikasinya ke Azure atau login ke Azure. Mungkin itu saja dari saya, dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Lukman Nurul Hakim Adam. Terima kasih. Terima kasih Saudara Rafli. Masuk di bagian ending Linux System to ARC. Di sini ARC for server hanya mendukung Ubuntu 16.4 dan 18.4. Ikuti langkah-langkah berikut untuk onboarding sistem Linux ke ARC. Yang pertama, di portal Azure, cari busur biru. Yang kedua, pilih icon machines di Azure ARC. Kemudian yang ketiga, Azure ARC. Di Azure ARC, klik tambahkan. Pilih mode. Yang keempat, pilih mode dan klik hasilkan script. Yang kelima, isi tab dasar, pastikan untuk memilih Linux sebagai sistem operasi target Anda. Yang keenam, klik tinjau, plus hasilkan, lalu unduh, klik. Nah, contohnya yang di bawah ini.
Yang ketujuh, transfer script onboarding script.sh ke sistem target Anda. Dan jalankan untuk menyelesaikan proses onboarding. Telusuri ke direktori tempat Anda menyalin script onboarding script.sh dan jalankan. Jika komen proto terminal Anda berada di kategori yang sama dengan script, contohnya sudo sh/onboarding script.sh. Kemudian yang ke-8, ketika install agen selesai, kembali ke portal Azure dan segarkan atau refresh. Contohnya yang di bawah ini. Kemudian masuk di bagian slide selanjutnya, Ainul. Mapping local system with ARCV. Menerapkan tag taksonomi Anda dan membuat tag taksonomi yang dapat diterapkan untuk server ARC Anda. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama pilih virtual machine Linux Anda. Kemudian pilih pengaturan tag dalam daftar pengaturan. Yang ketiga, tentukan tag n.n.2 ARC. Lalu klik simpan untuk menyimpan perubahan Anda. Contohnya yang di panah ini. Gambar. Yang digambar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ujang. Oke, terima kasih kepada Laude Muhammad Ainul, Rafli Dishwat Putratama, Lukmanul Hakim Adam, dan Mbak Mari dan Ari yang telah menyampaikan isi dari chapter 13. Selanjutnya mungkin akan masuk ke sesi pempraktekannya yang akan langsung disampaikan oleh teman saya, Alif Ardiansyah. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan jelaskan cara pembuatan Azure Arch. Yang pertama kita persiapkan adalah di sini kita akan menyiapkan 2 virtual machine. Yang pertama adalah Windows, yang kedua adalah Linux. Kemudian kita masuk ke bagian Azure Arch untuk membuat servernya. Kita masuk ke bagian server, kemudian kita buat server, kita pilih yang single server. Kemudian generating new script, lalu kita next. Kemudian kita pilih kelompok 6, karena kelompok 6 ini adalah server pada Windows, resource group pada Windows. Kemudian kita pilih operating sistemnya Windows, kemudian next. Dan bagian ini kita next. Lalu kita copy. Kita masuk ke Windows Server, kemudian kita buka PowerShell, dan kita copy di sini. Di sini kita mengalami kendala, skripnya tidak dapat dijalankan pada Windows Server ini. Jika tidak bisa dijalankan, maka server tidak akan terlihat pada bagian dashboard ini. Begitu juga dengan Linux. Linux juga mengalami kendala sama dengan Windows. Skripnya tidak dapat dijalankan. Mungkin ini seperti ada gangguan dari server atau gangguan atau memang tidak bisa dijalankan dari sananya. Kita pilih kelompok 6. Karena kelompok 6 ini adalah milik operating system di Linux. Lalu kita milik Linux. Kita next. Kemudian kita copy, kita akan coba di Linux. Kita paste. Di sini terdapat error yang sama dengan Windows server tadi itu, di mana skripnya tidak dapat dijalankan.
Sehingga kita tidak bisa mengetahui virtual machine tadi itu berjalan atau tidak, karena saat kita refresh di sini tidak keluar apa-apa karena skripnya tadi itu tidak dapat dijalankan. Mungkin hanya itu kurangnya dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman saya Alif yang sudah menyampaikan praktek dari hasil presentasi kita pada malam hari ini. Akhir kata, lebih dan kurang kami dari kelompok 6 minta maaf, lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi untuk skripnya yang dari Azure yang tidak boleh tidak bisa dijalankan itu memang ngopinya dari Azure-nya juga ya? Iya, langsung dari Azure-nya, Pak. Tapi waktu dijalankan di virtual mesinnya di Azure juga, itu berarti juga tidak bisa? Iya. Kita juga tadi udah cek-cek referensi dari Microsoft Google yang Microsoft Azure yang di Google dan juga di YouTube. Sebenarnya kalau di copy itu terus dipaste harusnya jadi sih, Pak. Tapi yang tadi itu nggak jadi. Udah banyak juga yang kita coba dan cari referensi lain, tapi nggak jadi bagian skripnya. Oke, baik. Oke, terima kasih dari kelompok 6 ya. Oke, terima kasih. Itu nanti dicari kendalanya juga ya. Baik, teman-teman, itu yang bisa disampaikan ya hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan itu adalah kelompok terakhir, kelompok 7. Kemudian Anda persiapkan untuk ujiannya. Ujiannya ya paling dari buku Cloud ya. Itu saja. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.